Untuk membahas lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Kemudian juga ada juru bicara PDIP, Mas Ciko Hakim. Dan ada Pak Kamhar Lakumani, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Terima kasih. Sore semua. Terima kasih sudah bergabung. Baik, saya ingin ke Mas Ciko terlebih dahulu. Mas Ciko, jadi Pilkada Jakarta ini RK akan melawan kota kosong atau PDIP akan menyiapkan calon untuk menghadapi RK? Ya, pertama bagi PDI Perjuangan, di Jakarta khususnya, sampai hari ini kami masih punya harapan dan juga berupaya tentunya untuk mengusung calon dari kader-kader internal kami. Nah, kader-kader internal kami kan ada nama Pak Basuki Cahayapurnama, ada nama Bung Rano Karno, ada nama Pak Jarod, nama Mas Pras, ada nama Charles Honoris, ada beberapa nama lagi. Nah, ini nama-nama ini kan memang nama-nama yang cukup kompeten atau kalau tidak bisa dibilang sangat kompeten, juga mempunyai pengalaman dan rekam jejak yang baik di jabatan-jabatan yang mereka emban sebelumnya. Itu pertama. Yang kedua tentu kami terus menjalin komunikasi dengan partai-partai politik lain seperti Nasdem, PKB, bahkan PKS dan juga bahkan teman-teman yang berada di Koalisi Indonesia Maju tentunya, baik itu informal maupun formal. Namun bagi kami yang terpenting adalah kita melihat harapan dari warga Jakarta agar adanya alternatif-alternatif pilihan, dan ini tercermin dari hasil survei yang digelar oleh beberapa lembaga survei, di mana ada nama Anies, Ahok, Ridwan Kamil di situ, dan idealnya tentu dan baik untuk demokrasi maupun untuk warga Jakarta secara keseluruhan, apabila ketiganya bisa bertarung, itu yang ideal. Tapi kalaupun nggak sampai yang ideal, minimal yang kedua ideal lah. Kedua ideal artinya ada dua pasang calon dari dukungan-dukungan partai politik. Dan tapi walaupun begitu tentu kami mendengar juga bahwa Bung Dharma Pongrekun dari Independen juga sepertinya juga akan berlaga. Jadi tidak akan melawan kota kosong, tapi harapan kami dukungan-dukungan parpol ini tidak hanya mengerucut ke satu kubu, tapi juga bisa menyebar sehingga demokrasi kita bisa berjalan dengan sehat, dan juga harapan warga untuk bisa menyalurkan aspirasinya, menitipkan aspirasinya ke calon-calon yang mereka harapkan untuk bisa memimpin Jakarta ini bisa terrealisasi. Baik, idealnya 3 paslon, tapi 2 paslon pun nggak apa-apa. Yang penting jangan kota kosong ya, Mas Ciko. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Kamhar. Pak Kamhar, kalau dari Kim sendiri bagaimana menanggapi potensi terjadinya RK melawan kota kosong? Atau berharapnya juga jangan sampai melawan kota kosong nih dari Kim? Terima kasih. Jadi yang pertama bahwa tadi disampaikan oleh Bu Ciko bahwa kemungkinan atau potensi adanya calon independen di Pilgub Jakarta itu terbuka lebar, pastinya. Walaupun konsolidasi partai mengerucut hanya pada satu calon saja, tidak mungkin hanya atau berhadapan dengan kota kosong, karena akan ada dua pasang calon secara dari dukungan partai dan dari independen. Yang berikut, yang kedua adalah bahwa ini sejak awal tidak pernah ada skenario untuk Pilgub Jakarta itu kota kosong. Meskipun kemudian dalam perjalanan luas, tim berkembang menjadi Pilpres, tidak disiapkan untuk mewujudkan kota kosong. Tetapi ini semata-mata sebagai istilah politik dan kebijakan politik dalam konteks yang lebih besar, lebih luas untuk sukses pada pilkada di DKI. Dan tentu ini sesuatu yang sangat wajar sekali. Kalau kemudian komposisinya selanjutnya berasal dari tim, kemudian selanjutnya dari sport atau siapa yang ikut bergabung di lapangan, ya itu sudah terpenuhi logis. Dan kita tinggal kita kedua namanya untuk dideklarasikan. Baik, dan sudah bergabung juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Ya, Mas Adi, kalau menilik pernyataan dari Pak Surya Paloh kan sepertinya ada sinyal Nasdem juga tidak akan memberikan dukungannya kepada Anies Baswedan nih di Pilgub Jakarta. Apakah artinya potensi RK melawan kota kosong di Pilgub Jakarta semakin besar? Ya, saya kira di Jakarta skenario-nya itu ada dua. Pertama, potensi melawan kota kosong. Yang kedua adalah melawan calon perseorangan yang tadi disempatkan oleh Bang Ciko Hakim, yaitu Dharma Pongrekun ya. Kota kosong itu dengan asumsi bahwa calon dari non-Kim plus itu tidak ada, baik yang dari perseorangan ataupun dari partai politik itu gagal mencalonkan seorang kandidat. Tapi kalau melihat kecenderungannya,
belakangan ini calon perseorangan sepertinya akan lolos ya sebagai salah satu kontestan. Karena verifikasi faktual tahap kedua itu sepertinya sudah kelihatan bisa menggenapi persyaratan administratif ya, terutama dukungan KTP sebagai salah satu kandidat untuk menjadi salah satu kontestan di Jakarta. Jadi sebenarnya bisa dipastikan nanti ada kecenderungan yang dilawan itu adalah calon perseorangan. Meski kita tahu bahwa calon perseorangan dalam pilkada, probability kemenangannya itu kan cukup rendah ya, 0,0 sekian persen. Jadi kalau ada 1000 kali pilkada, paling yang bisa menang ya calon perseorangan itu ya cuma 1 ataupun 2. Tapi selebihnya itu biasanya dimenangkan oleh kandidat yang diusung oleh partai politik. Nah, saya selalu menyampaikan bahwa secara teori dan secara ideal, pilkada itu kan adalah ajang bagaimana partai sebenarnya mengusung kader-kader, mengusung calon sehingga yang dilawan itu bukan otak kosong. Secara hitung politik, pilkada itu adalah bagaimana pertandingan antara orang dengan orang, bukan pertandingan antara orang dengan kotak kosong. Oleh karena itu, tentu akan sangat ironis kalau di Jakarta semua partai politik itu berkongsi dalam satu kekuatan politik gitu ya, sehingga calon-calon lain itu tidak bisa dimunculkan. Kalau ini tentu yang terjadi, maka ini tentu menjadi kabar buruk bagi demokrasi. Karena Jakarta itu salah satu epicentrum yang saya kira akan selalu jadi rujukan dari pilkada-pilkada serentak secara nasional. Yang kedua, ya tentu kita juga tahu bahwa partai politik adalah tempat bagaimana mempersiapkan dan memproduksi calon kader-kader terbaik ya untuk berkompetisi dalam setiap pemilu dan pilkada. Oleh karena itu, nanti kita tunggu apakah betul tanggal 27, tanggal 28, tanggal 29 para kontestan ini tak ada yang berani ya mengusung kandidat yang kemudian bersedia untuk melawan dari kubu Kimplas yang kecenderungannya memang mereka ini cukup confident dan cukup solid. Yang kita khawatirkan justru partai-partai ini memang tak ada satupun yang punya nyali dan berani untuk mengusung kandidat penantang, sehingga ya pilkada Jakarta sebenarnya tidak terlampau menarik untuk bisa disaksikan. Padahal kita tahu segala yang terkait dengan pilkada Jakarta pastinya semarak, pastinya ramai dan selalu menjadi rujukan. Baik, sebelum kita melanjutkan diskusi, Bapak-Bapak, kita akan simak terlebih dahulu informasi terkait dengan ancaman kotak kosong di Pilgub Jakarta yang semakin nyata. Pasalnya mendekati waktu pendaftaran, hingga kini belum ada lagi nama yang menguat selain Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Peluang Anies untuk maju ke Pilgub Jakarta November mendatang kian tipis. Masalahnya, hingga kini tidak ada parpol yang mengusungnya dalam pemilihan kepala daerah kali ini. Jika benar Anies terganjal, maka potensi Ridwan Kamil yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju melawan kota kosong di Pilgub Jakarta semakin nyata. Kota kosong artinya Ridwan Kamil dan siapapun wakilnya nanti di Pilgub Jakarta akan melenggang tanpa lawan. Namun hal ini dibantah oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Ia yakin bahwa cagup dan cawagup yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju di Jakarta tidak akan melawan kota kosong. Sepakat akan mengumumkan pada tanggal 19 Agustus, kemungkinan siang atau sore. Ya nanti untuk mengumumkannya apakah kemudian beberapa partai atau semua partai kita akan rencanakan. Ya pokoknya kalau yang di kita sepakat paslonnya satu, kan gitu. Gubernurnya satu, wagubnya satu. Tak hanya Dasko, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep menilai kota kosong di Pilgub Jakarta 2024 akan sulit terjadi. Dirinya yakin masih ada banyak kans calon bakal kepala daerah di Jakarta yang akan diusung. Saya belum bisa menanggapi itu. Kenapa? Soalnya ini kan belum terjadi semua. Makanya kita lihat ke depannya akan seperti apa. Dan ada beberapa calon independen yang mendaftar juga. Jadi saya rasa kotak kosong di Jakarta itu akan sangat susah. Ini tinggal PDI Perjuangan yang belum mengumumkan siapa yang akan diusungnya di Pilgub Jakarta. Bisa jadi PDIP menjadi kunci agar Pilgub Jakarta November mendatang tak muncul fenomena kotak kosong atau calon tunggal di Pilkada 2024.
Kalau terjadi kota kosong, ini merupakan alarm bahaya bagi suksesi kepemimpinan daerah dan demokrasi Indonesia. Tim Liputan. Saya ingin langsung konfirmasi ke Pak Kamhar. Jadi fix ya Cawagupnya RK dari PKS ini sudah disetujui juga oleh Partai Demokrat? Itu sudah dikonfirmasi dan Partai Demokrat secara khusus sejak awal menegaskan berkomitmen terhadap keputusan tim untuk sejak virus, utamanya di Pilgub Jakarta. Dan Pak Sutono sendiri juga bukan figur yang aktif bagi Partai Demokrat. Beliau pernah mengemban mandat sebagai Menteri Pertanian di periode kedua pemerintahan Pak SBY. Memang secara mekanisme kepartaian, persatuan Pilgub ini adalah ranah majelis tinggi partai. Jadi tinggal menunggu prosedur mekanisme organisasi, internal organisasi untuk pengesahannya, tetapi secara prinsip apa yang menjadi pasangan organisasi ini tentu juga sudah berjalan atau berkesesuaian dengan keinginan Partai Demokrat atau harapan Partai Demokrat. Baik, Mas Ciko, kemarin ada pernyataan menarik dari Bu Ketum Megawati yang menyatakan merasa ditinggalkan di Pilkada Jakarta dengan adanya Kim Plus. Anda sendiri bagaimana memaknai pernyataan dari Bu Mega ini? Kami memaknainya begini, apa yang dimaksud oleh Ibu adalah concern atau keprihatinan yang beliau terhadap apa yang fenomena yang terjadi. Seperti saya sampaikan tadi, Jakarta ini kan masyarakatnya begitu heterogen, permasalahan dan problematikanya begitu beragam. Begitu juga tantangan-tantangan ke depannya, apalagi yang akan berubah status dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah Jakarta, di mana nanti ada aglomerasi, di mana nanti ada pergeseran terkait dengan prioritas-prioritas, termasuk dengan penganggaran, keuangan, dan lain-lain. Artinya, Jakarta ini pantas dan warganya juga pantas untuk mendapatkan alternatif-alternatif pilihan terkait dengan pemimpin yang mereka inginkan untuk memimpin di Jakarta. Inilah hakikat sebuah demokrasi. Kita bicara khusus untuk Jakarta, daerah yang begitu besar ini. Dan tentu itu keprihatinan itu juga tidak membuat kita berpaku tangan. Sampai hari ini harapan kita memang sepertinya hanya pada mungkin Nasdem dan PKB misalnya. Nah, kemarin beberapa waktu lalu senior saya Pak Jarod Saiful Hidayat menerima kunjungan dari beberapa tokoh Jakarta, termasuk Bang Bim Benyamin, dan beliau juga menyampaikan kalau memang betul menginginkan PDI Perjuangan untuk mengusung calon, ya kami mengajak, kami menantang lah tanda-tanda kutip Nasdem maupun PKB untuk turut mengusung calon-calon yang sudah kami persiapkan di internal. Baik, terakhir Mas Adi singkat saja. Jadi prediksi Anda, jikapun ada yang akan diusung untuk melawan RK, siapa yang bisa menandingi elektabilitasnya? Saya tidak mau berandai-andai. Tapi memang sepertinya di Jakarta ini tak ada kandidat dari jalur partai politik selain dari Kim Plus. Maka saya yang meyakini sebenarnya bahwa Kim Plus itu justru hanya akan melawan calon perseorangan. Nah itu yang terjadi di Jakarta. Nah ini layak kita tatapi nantinya. Pilkada Jakarta yang selalu jadi ukuran, jadi rujukan, justru tidak pernah memberikan contoh karena yang dilawan itu hanya calon yang sebenarnya didesain bahwa di Jakarta itu seolah-olah ada pilkada, meski pada prinsipnya pertarungannya itu sudah bisa diprediksi siapa yang akan memenangkan pertarungan. Saya khawatir apa yang terjadi di Jakarta ini akan juga terjadi di Banten, terjadi di Jawa Barat dan di daerah-daerah kunci lain dengan alasan bahwa Kim Plus dengan alasan politik itu adalah saling berangkutan, tapi kekuatan partai politik diakomodasi dalam satu kepentingan politik bersama, sehingga yang dilawan itu adalah kota kosong atau calon yang sebenarnya tidak terlampau kuat dan hasilnya sudah bisa ditebak. Baik, terima kasih banyak Mas Adi, Mas Ciko, dan juga Pak Kamhar sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Kita nantikan bersama. Terima kasih. Terima kasih semua. Ya, dalam jadi-jadian namanya.